balik lagi sama aku Nuy. Seperti biasa nih, aku mau kasih info menarik seputar dunia smartphone. Jadi kali ini aku mau review HP dari Apple. Jadi HP ini sih aku bilang penjualnya termasuk yang laris manis ya sejauh ini. Soalnya emang bagus dan worth it parah menurut aku. Kira-kira HP apa ya? Oke, ini dia HP-nya, iPhone 13. Pas banget nih waktunya buat kalian yang lagi cari iPhone atau kalian berencana untuk membeli iPhone 13 ini dalam waktu dekat-dekat ini ya. Jadi saran aku buat kalian yang mau beli iPhone 13 ini, tonton dulu video ini sampai habis, oke? Kalau kalian udah ngikutin channel atau lihat sosial medianya teman ponsel nih ya, jadi aku tuh udah beberapa minggu ini pakai iPhone 13 yang base modelnya ya, bukan yang Pro ataupun yang Pro Max-nya. Jadi HP ini sebagai HP utama sehari-hari aku. Alasannya yang pasti jelas, selain karena harganya yang jauh lebih murah dari varian Pro-nya dari iPhone 13 ini, rasanya udah mampu memenuhi semua kebutuhan aku dari mulai performa mesinnya yang stabil, hasil kameranya yang terbaik di kelasnya, dan daya tahan baterainya yang bisa diandalkan kegiatan sehari-hari. Ditambah dimensinya yang tergolong pas di tangan aku, jadi membuat user experience-nya yang ditawarkan iPhone ini memang benar-benar semenarik itu. Nah, sampai video ini dibuat, iPhone 13 dengan garansi resmi iBox masih dijual di teman ponsel ya, dengan harga secondnya di 11.699.000. Padahal dulu harga lirisnya itu di harga 15 jutaan loh guys, dengan storage 128GB. Harga ini masih terbilang tinggi lah ya untuk sebuah iPhone varian base model, apalagi untuk sebuah smartphone yang rilis di tahun 2021. Dan bisa dibilang juga nih ya, dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini penurunan hanya sekitar 3 jutaan aja ya. Kalau melihat harganya sih sewaktu awal perilisannya di 15 jutaan rupiah. Ya walaupun ada opsi lainnya yaitu dengan membeli unit second X Inter. Tapi ingat ya guys, X Inter itu yang kalian dapatkan dengan harga yang lebih murah, tapi dengan berbagai resiko yang bisa kalian dapat. Kayak kena blokir, itu sih salah satunya ya. Jadi kalau misalnya di teman ponsel sih kita nggak main-main unit kayak begitulah. Jadi menurut aku ya, mendingan kalian beli unit resmi. Jadi pilihannya yang cukup bisa kalian pertimbangkan. Terlepas dari masalah harga, menurut aku sebenarnya ya iPhone 13 saat ini memang tergolong sangat layak untuk dibeli. Walau terdapat beberapa kekurangan kalau dibandingkan dengan varian Pro-nya. Namun beberapa bagian yang penting tetap bisa kita dapatkan di varian reguler ini. Seperti misalnya resolusi dan kerapatan layarnya, performa mesin, dan daya tahan baterainya. Beberapa fitur kamera seperti cinematic mode, photographic stylist masih ada di varian reguler ini. Selain itu adanya optik sensor bergerak pada modul kamera iPhone 13 ini juga membuatnya semakin memiliki kualitas stabilisasi video yang sama persis dengan yang ada pada varian Pro-nya. Jadi perekaman videonya terlihat lebih stabil ya guys dari beberapa seri iPhone yang hanya mengandalkan OIS aja. Fitur menarik lainnya seperti dukungan konektivitas jaringan WiFi juga tentu saja sudah tersedia di iPhone 13 ini ya guys. Nah, kalau salah satu kekurangannya yang kali ini menjadi pembeda antara varian Pro dan juga dengan varian reguler pada seri iPhone ini 13 ini ya, adalah soal refresh rate layarnya. Berbeda dengan Pro yang sudah mengadopsi teknologi ProMotion dengan refresh rate adaptif hingga 120Hz. Tapi kalau misalnya di iPhone 13 ini masih mengandalkan refresh rate layar 60Hz aja guys. Cuma balik lagi sih, apakah teknologi ini cukup kalian butuhkan di smartphone kalian? Kalaupun pertanyaan ini ditunjukkan ke aku ya, aku sih bakalan jawab teknologi ini belum menjadi prioritas aku ya untuk saat ini. Ya, teknologi high refresh rate di display di iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max sih menurut aku memang cukup mampu menambah pengalaman scrolling dan bermain game yang lebih smooth. Terlebih kalau sebelumnya kita sudah terbiasa nih menggunakan iPhone. Untuk menggunakan iPhone yang masih mengadopsi refresh rate standar 60Hz. Namun buat aku dengan refresh rate layar 60Hz yang ada pada iPhone 13 ini, bahkan di series A di HP Samsung sebelumnya yang aku review nih ya, udah tergolong begitu smooth dan sama sekali tidak menjadi sebuah kendala dalam penggunaannya.
Oke guys, selain itu dengan adanya teknologi ini tentu akan menambah beban kerja GPU atau unit pemrosesan grafisnya yang kemungkinan besar juga nih ya berdampak banget pada besarnya konsumsi lainnya pada daya baterai yang digunakan. Terus, perbedaan berikutnya yang justru menjadi keunggulan nih untuk iPhone 13 ini jika dibandingkan dengan varian Pro-nya, yaitu terletak di dimensinya yang secara pribadi ya menurut aku hal ini membuat iPhone 13 cukup nyaman untuk digunakan. Kalau dibandingkan dengan varian Pro-nya yang lain yang memiliki berat melebihi 200 gram, kan berat banget gak sih? iPhone 13 ini secara angka hanya memiliki berat 173 gram aja guys. Hal ini juga yang sampai saat ini membuat aku cukup nyaman banget menggunakan iPhone 13 ini dalam skenario penggunaan. Oke, ukurannya yang pas di tangan ditambah juga bobotnya yang cukup ringan rasanya menjadi opsi yang pas untuk experience iPhone 13 ini. Dan perbedaan berikutnya terletak di jumlah dan fitur kameranya seperti pada beberapa seri iPhone sebelumnya. iPhone varian reguler ini hanya dibekali 2 buah lensa pada kamera belakangnya, yaitu lensa wide 12 megapiksel dan lensa ultrawide 12 megapiksel. Sedangkan pada varian Pro-nya selain memiliki lensa wide dan lensa ultrawide juga, mereka dibekali sebuah lensa telefoto 12 megapiksel untuk melengkapi lini setup kamera belakangnya. Buat kalian yang pengen tahu hasil foto pakai kamera iPhone 13 ada di sebelah sini ya. Dan secara fitur pun tentu ya varian Pro dilengkapi berbagai fitur yang lebih kompleks untuk mendukung kebutuhan foto dan videonya guys. Seperti dengan tambahan sensor LiDAR pada kamera belakangnya ini, adanya fitur Apple Brow Price, video makro, foto dan video, dan beberapa fitur pendukung lainnya. Namun, balik lagi, apakah semua fitur ini cukup berpengaruh ke skenario penggunaan kita? Kalau untuk aku ya, secara pribadi beberapa fitur yang dimiliki varian Pro biasa aja sih. Ya cukup berguna dalam beberapa kesempatan, tapi apakah semua keunggulan dalam sektor kamera di varian Pro ini menjadi prioritas dalam skenario penggunaan aku? Tentu saja tidak ya guys. Sebab dengan mengandalkan 2 buah kamera belakang dan fitur-fitur yang ada pada iPhone 13 reguler ini nih, rasanya sudah lebih dari cukup dalam skenario penggunaan saya. Dan hal ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa saya lebih prefer memiliki varian reguler ini dan mengabaikan varian Pro-nya. Selain karena harganya yang jauh lebih masuk akal, semua spesifikasi dan fitur yang ditawarkan iPhone 13 ini rasanya sudah sangat layak untuk kebutuhan sekaligus menjadi daily driver saya. Dan untuk video hasil dari iPhone 13 kayak gimana ya? Oke, sama-sama kita cek yuk. Oke, videonya ada di sebelah sini. Dari iPhone 13-nya ya. Ya. Kalian tahu lah kualitas HP iPhone itu tidak diragukan. Jadi ini bagus banget. Ini hidung aku merah ya. Ini bagus banget ya guys. Nah, ini pakai kamera sinematik. Nah, balik lagi, kalau kalian bercanda untuk meminang iPhone 13 dalam waktu dekat ini, saran aku ya, kalian tunda dulu lah ya sampai beberapa bulan ke depan. Kenapa? Karena melihat periode sekarang itu adalah waktu yang biasanya harga iPhone akan tetap stay.
karena tidak adanya penurunan harga hingga akhir tahun ini. Dan kalau memang sekitarnya iPhone 13 ini masuk dalam rencana pilihan kalian, menurut aku untuk membuat iPhone 13 ini lebih worth it, kalian bisa nih membelinya di awal hingga pertengahan tahun 2024 mendatang, pada saat harganya mulai turun ke angka 10 jutaan rupiah untuk varian storage di 128GB ya guys, untuk unit resminya, dimana dengan masuknya seri iPhone 15 ke Indonesia nantinya akan membawa dampak penurunan harga untuk seri iPhone sebelumnya di tahun 2024 mendatang. Oke, seperti biasa semua opini yang aku sampaikan di video ini murni karena pemikiran dan pendapat aku pribadi aja ya guys. Kalau kalian punya pendapat sendiri silahkan tulis di kolom komentar di bawah sini ya. Terima kasih banyak ya telah menonton video ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel Teman Ponsel. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Dadah.